Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, Newspoint. Pemirsa, Dekan Fakultas Vokasi UB, Profesor Unti Ludikdo, menyambut baik kerjasama pertukaran mahasiswa di ASEAN antara Fakultas Vokasi dengan Politeknik Tawau Malaysia, Chapel State University Filipina, dan Samar State Filipina. Menurut Unti Ludikdo, berkolaborasi ini merupakan kolaborasi untuk menyongsong masa depan pendidikan di kawasan ASEAN yang lebih baik dalam berbagai bidang. Dalam hal ini terdapat 3 bidang yang menjadi objek dari pertukaran mahasiswa, yakni bidang IT, administrasi bisnis, dan manajemen perhotelan. We know that the Shimao Virtual Student Exchange Program is in line with our vision and mission in the internationalization program to increase the number of our outbound and inbound students. We do hope we would have other great collaboration in the future. Moreover, we are ready to be involved in various programs from Shimao, and we are very enthusiastic about collaborations other great university in ASEAN like this event. Lastly, we hope this activity will be successful and run smoothly. Presiden Chapel State University, Edita Alfon, berharap kerjasama dengan Fakultas Vokasi UB dan kampus lainnya di ASEAN dapat memunculkan jejaring yang terbuka untuk meningkatkan kualitas SDM mahasiswa di kawasan ASEAN. Edita mengaku senang dapat melakukan pertukaran mahasiswa dengan kampus Malaysia dan Indonesia karena memiliki kesamaan sebagai bangsa serumpun dengan potensi sumber daya manusia dan alam yang luar biasa. Ours is a process that will combine international or intercultural aspects into teaching, research, and service function of the higher education institutions. It will develop an open perspective, establish an open channel, facilitate understanding, and encourage people to broaden their experiences and knowledge. We will try to explore ways to establish international experiences for faculty and students in order to make them more competitive in the age of globalization. Providing a good quality education refers to preparing faculty and students to live and work in a world that is constituted by increasing multiculturalism and diminishing borders despite this pandemic. Pemirsa, potensi sapi potong Madura tidak dapat dipandang sebelah mata dalam peta produksi daging nasional. Menurut Guru Besar Fakultas Peternakan UB, Profesor Kusmartono, sapi Madura merupakan sapi genetik lokal yang mampu memberikan kontribusi besar bagi ketersediaan daging nasional. Guru Besar yang juga pakar pakan ruminansia ini menjelaskan bahwa sapi potong Madura saat ini mampu memberikan kontribusi hingga 25%
bagian dari kebutuhan nasional. Hal ini tentu saja membutuhkan ketersediaan pakan yang memadai agar populasi sapi Madura terus bertambah. Kata bahwa rekayasa pakan itu akan memberikan satu dampak ekonomi yang sangat luar biasa. Oleh karena itu penelitian di bidang pakan itu harus dilakukan secara serius untuk sapi-sapi kita, khususnya sapi Madura yang lokasinya barangkali paling dekat dengan Universitas Brawijaya, dan mengingat bahwa sapi Madura ini mempunyai potensi yang sangat besar sekali. Ya, kita punya 21% sapi potong di Jawa Timur itu yang berasal dari sapi Madura. Dan kontribusi sapi Madura itu menyumbang 25% dari kebutuhan nasional. TNI AD turut serta membantu mencari bibit pemain bola potensial dari kalangan pondok pesantren. Bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui Liga Santri Piala Kasat. Komandan Korem 083 Baladika Jaya, Kolonel Infantri Yudi Prasetyo mengatakan, untuk wilayah Jawa Timur dilaksanakan di setiap wilayah Kodim. Liga Santri ini diselenggarakan untuk seremoni hari ini dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Indonesia. Kasat memilih seremoni di Jombang. Sementara jajaran Kodam 5 menyelenggarakan semua kegiatan di Kodim-Kodim untuk kegiatan seremoni hari ini. Khusus di Malang Raya ini kita menyelenggarakan 12 tim yang akan dilaksanakan pertandingan. Seperti itu ya. Tujuan dari kegiatan Liga Santri ini antara lain kita ingin mencari bibit-bibit dari santri sebagai pemain bola kaki tentunya. Selain itu kita ingin menggali seperti yang saya sampaikan tadi bahwa santri juga aset negara, memiliki kesempatan yang sama untuk bisa berkolaborasi dengan kita semua membangun negeri, seperti itu. Tokoh bola dan sesepuh Arema, Ovan Tobing, menilai pelaksanaan Liga Santri ini merupakan upaya strategis untuk memberikan wadah dan arah bagi para santri dalam menyalurkan bakatnya selain pada bidang agama. Adanya Liga Santri dapat memberikan arah yang jelas bagi santri yang memiliki potensi dalam bidang olahraga agar nantinya dapat berkembang lebih baik. Ya, yang utama kita melihat bahwa sekarang kawan-kawan kita yang di pondok, mereka nanti kan sudah punya target. Selain beribadah, beragama, mereka harus fisiknya baik, ya berolahraga. Dan terutama untuk yang menyukai bola, mereka juga sekarang sudah punya gambaran bahwa ada Liga Santri. Untuk kita sendiri, ya, bakat itu kan ada di mana-mana. Siapa tahu ada pemain-pemain yang kelihatan bakatnya lebih dari yang lain, sehingga mereka bisa keluar untuk membawa kemampuan mereka pada level yang lebih bagus lagi. Jadi samalah, disinilah tempatnya kita mulai meramu untuk mencari bibit. Pemirsa, selain mengirim dosen dan mahasiswa untuk menangani penyakit PMK, Universitas Brawijaya juga mengirim tim yang akan membantu vaksinasi sapi untuk mencegah terjangkit PMK. Vaksinasi ini merupakan upaya pemerintah agar sapi yang sehat memiliki kekebalan terhadap wabah PMK. Wakil Rektor UB Bidang Riset dan Inovasi, Dr. Bambang Susilo menjelaskan bahwa tim vaksinasi PMK UB terdiri dari 2 fakultas, yakni kedokteran hewan dan peternakan yang akan bergerak bersama petugas dari dinas. Maksud kami dinas terkait di sentra-sentra sapi yang ada di Malang Raya dan Jawa Timur. Jadi ini murni sebenarnya itu idenya dari fakultas ya, fakultas peternakan sama fakultas kedokteran hewan. Beliau sudah langsung sebenarnya berkomunikasi dengan Pak Rektor,
mestinya juga untuk hari ini yang membuka mestinya Pak Rektor. Jadi Pak Rektor masih tugas di luar kota sehingga pada hari ini tidak bisa hadir di sini dan mewakilkan kepada saya itu. Jadi intinya kami support penuh dari universitas, ide yang muncul dari fakultas, kemudian dengan melibatkan mahasiswa, dan ini kesempatan baik bagi mahasiswa juga untuk bisa menerapkan ilmu di masyarakat, dan mudah-mudahan apapun yang dilakukan pasti bermanfaat ya, baik itu dari secara materi maupun yang non materi. Paling tidak semangat untuk menangani PMK ini bisa terus berjalan dan mudah-mudahan nanti bisa tertangani seberapapun pasti ada manfaatnya ke depan itu. Ya. Gerak cepat UB dengan tim Satgas PMK sejak awal wabah ditemukan di Jawa Timur bertujuan untuk membantu menenangkan psikologis peternak. Dekan Fakultas Peternakan UB Profesor Suyadi melihat bahwa peternakan mengalami goncangan psikologis karena ternak mereka merupakan aset ekonomi. Sejak awal ini kasus wabah PMK outbreak, maka kami langsung bersama-sama berdiskusi. Kita bisa melakukan apa dari UB ini? Nah, kemudian itulah yang pembahasan awal kita. Kita melihat bahwa kasus PMK ini mewabahnya sangat cepat, menyebarnya sangat cepat, dan resikonya sangat berat. Itu yang kami pahami. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya itu bisa bersifat peternak, sapinya, lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Itu yang kita pahami juga. Oleh karena itu kita menyusun suatu kerjasama FKH Vapet, dan ternyata alhamdulillah keduanya sangat sinergis dalam melakukan kegiatan ini, dan tadi sudah disampaikan oleh Dr. Dodi bahwa kegiatannya sangat banyak, terutama menangani ternaknya, lingkungannya, kemudian peternaknya, dan ini belum selesai dikarenakan nanti masih ada beberapa hal lagi yang berkaitan dengan bagaimana nasib psikologis peternak, ekonomi peternak, sosiologi peternak, sampai nanti ternaknya seperti apa ke depan. Inilah yang bisa kita lakukan saat ini. Pemirsa, tahukah Anda ada sebuah gerakan sosial volunteer dari anak muda generasi Z yang bergerak di bidang pendidikan anak saat ini sedang tumbuh pesat. Komunitas yang awalnya hanya untuk berbagi kuota internet pada pelajaran yang kesulitan pada saat pandemi ini tumbuh menjadi NGO yang telah melakukan berbagai program sosial pendidikan anak. Mari kita berkenalan dengan Bagi Bacaan. CEO Bagi Bacaan, Koritul Hayat, akan menceritakan tentang bagaimana proses kerja platform sosial ini. Mungkin banyak orang yang ngelihat nama Bagi Bacaan itu agak sedikit miskonsepsi ya, dikatakan sebagai ini bagi-bagi buku atau gimana nih. Tapi sebenarnya awal mula Bagi Bacaan didirikan latar belakangnya adalah keresahan dari teman-teman. Waktu itu pandemi kena Indonesia 2020, teman-teman yang geraknya di sosial masyarakat ini pengen tetap bisa bermanfaat. Walau ternyata dari kampus sendiri kan memang belum memperbolehkan untuk melakukan aktivitas sosial masyarakat pada saat kondisinya pandemi. Maka saat itu muncullah Bagi Bacaan ini begitu. Bagi Bacaan awal mulanya didirikan untuk membagi-bagikan kuota internet. Nah, kemudian dari situ kita mengkonsepkan, tapi ternyata berjalannya waktu, pandeminya mulai turun. Alhasil kita ubah konsepnya menjadi untuk tempat sebagai bagi-bagi buku. Tapi berjalan dari situ kita melihat bahwa bagi-bagi buku ini konsepnya terlalu niche atau terlalu spesifik, sehingga impact-nya itu nggak sebesar apabila kita membuatnya lebih besar lagi. Maka kita muncullah menjadi ide sebagai sebuah social movement yang bentuknya adalah NGO atau non-governance organization. Di sini kita fokus untuk memberikan kesempatan sebagai platform volunteer buat teman-teman kita yang pengen atau punya niatan untuk gerakan sosial dan dia kesulitan mencari akses satu dari wadah, kemudian
Kemudian yang kedua dari kesulitannya, misalnya banyak sekali sekarang orang pengen gerakan sosial, dia kesulitan karena harus upload Twibbon dulu dan belum tentu keterima dan segala macam, bikin esai. Di sisi lain ada juga kalau misalnya dia sifatnya yang harus ikut organisasi selama setahun dulu gitu. Nah, kita pengen ngebuka atau membedah hal tersebut menjadi sebuah platform yang lebih mudah, di mana volunteer bisa ikutan gerakan sosial hanya dalam waktu 8 hari tanpa memikirkan konsepnya seperti apa, peralatannya seperti apa, dan benar-benar memberikan transfer pengetahuannya kepada anak-anak yang menjadi target ajarnya. Jadi fokusnya saat ini adalah kita membuat ekspedisi-ekspedisi kecil atau pengajaran-pengajaran kecil di daerah-daerah dengan mitra-mitra kita. Mitra kita yang kita sebut sebagai fasilitator dan juga forkom. Fasilitator itu fokusnya adalah orang-orang yang dia sifatnya individu, sedangkan forkom adalah orang yang sifatnya tergabung dalam organisasi sosial, sehingga impact-nya juga akan lebih besar begitu. Jadi tujuannya adalah kita sebenarnya sebagai platform volunteer menghubungkan antara orang-orang yang pengen jadi volunteer dengan orang-orang yang pengen mengadakan kegiatan-kegiatan sosial itu. Kita untuk target volunteernya itu adalah orang-orang yang sifatnya generasi Z atau umur-umur saya nih yang masih kelahirannya 97 sampai 2012, di mana menurut survei mereka adalah orang-orang yang pengen buat sebuah impact atau sebuah gerakan yang merubah tatanan begitu, yang bisa memberikan kontribusi untuk orang-orang di sekitarnya. Jadi target volunteernya adalah anak-anak mahasiswa, anak-anak SMA, kemudian anak-anak yang udah lulus tapi masih fresh graduate, yang masih pengen memberikan impact dan segala macam. Di sisi lain untuk yang diajar targetnya adalah anak-anak kecil. Itu sekolah dasar dari kelas 1, 2, 3, 4, dan 5 tergantung dari modul yang dipilih. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 Indonesia Barat hanya di BTV, Televisi Pendidikan Universitas Wijaya. Saya Belinda Mada dan seluruh kru yang undur diri. Masker, terima kasih dan selamat